Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Saudaraku dimanapun saat ini berada, Tuhan memberkati. Di pagi hari ini, mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan tiap jam. Bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini hati kami benar-benar rindu bahkan haus untuk menjadi siraman rohani bagi jiwa kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau berfirman, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi ayat renungan kita untuk hari ini Sabtu 7 November 2020, saya akan bacakan di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 25. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Di bahasa Batak dikatakan demikian. Marlabok ni roha mama misang aka namangalu. Anggia di lehon de bata tu nasida hamubau ni roha. Lahomana dahasit tongan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu menuntun dengan lemah lembut. Bapak, Ibu, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Amsal 5 ayat 1. Kelemah lembutan salah satu cara untuk menuntun orang menyadari segala perbuatannya, atau cara kita membawa orang ke jalan yang benar. Hal inilah yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius dalam menghadapi persoalan yang tidak mudah dalam pelayanannya, dalam menghadapi para pengajar sesat yang suka bersilat lidah dan mengacaukan. Hal inilah yang dihadapi oleh Timotius di dalam pelayanannya. Maka Paulus membekali atau menasehati kepada Timotius di dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan. Maka Paulus memberi dua hal yang menjadi pedoman atau nasihat yang sangat berharga kepada Timotius. Dikatakan yang pertama, Timotius harus penuh dengan bijak dalam setiap perkataan. Dan yang kedua, harus menjaga kesucian. Paulus juga mengajarkan Timotius untuk menghadapi para lawannya dengan mengenakan atau gaya hidup lemah lembut. Dengan demikian, dengan gaya lemah lembut, mungkin saja Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat
dan mengenal kebenaran yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat renungan pada pagi hari ini, inilah yang menjadi sebuah kehidupan atau pancaran gaya hidup orang-orang percaya. Salah satunya kehidupan kita. Yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, marilah kita menunjukkan gaya hidup di dalam kelemah lembutan. Seperti kata bijak mengatakan demikian. Kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras dari batu. Kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra. Jadi, kelemah lembutan itu merupakan suatu metode yang baik yang memberikan teguran atau nasihat kepada orang lain. Untuk itu, marilah kita senantiasa melakukan gaya hidup orang percaya penuh dengan kelemah lembutan. Karena itu salah satu cara untuk membimbing orang dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Selamat melakukan gaya hidup orang percaya, yaitu penuh kelemah lembutan. Amin. Bapak Ibu, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini, di mana Engkau memanggil kami sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa menunjukkan gaya hidup penuh dengan kelemah lembutan. Ya Tuhan, biarlah melalui kekuatan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami senantiasa mengenakan hidup lemah lembut. Ya Bapa, buat hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami, tolong berkati seluruh jemaat-Mu dalam memulai segala aktivitasnya. Yang sakit mari Kau sembuhkan, yang lemah mari Kau kuatkan, yang berbeban berat mari Engkau hibur mereka. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong kami. Biarlah hidup kami Engkau tuntun ke jalan yang benar,
senantiasa hidup kami membuahkan hidup di dalam kesetiaan dan kebenaran. Ampunilah ya Tuhan segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kiranya hari ini kita melakukan segala aktivitas kita di dalam bersukacita dan berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tuhan masih